14 abad yang lalu dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada Imperium Romawi, sudah mempunyai agama Katolik, mempunyai kitab suci The New Testament, Bible, mempunyai ilmu dan peradaban. Akan tetapi ada jahiliyah yang sangat-sangat mengerikan, yaitu sistem perbudakan. Hobi para pembesar negara Romawi mengadakan acara yang terkenal disebut gladiator, yaitu dua budak atau antar budak diadu. Kalau sudah ada yang terpotong lehernya, mati, semua hadirin tepuk tangan gembira menyambut kematian salah seorang budak yang kalah itu. Seorang kaisar bernama Nero pernah melakukan kekejaman, membakar hidup-hidup kurang lebih 600 budak, ditancapkan di kanan kiri jalan, dan dia berjalan di tengah-tengahnya. Itulah jahiliyah Romawi. Ini contoh kecil saja. Di sebelah timur negara Persia, negara besar yang dibangun oleh Maharaja Diraja Khoras dengan agamanya Zoroaster atau Majusi, kitab sucinya Avesta Sandinista, kitab undang-undangnya Hammurabi. Akan tetapi walaupun tidak atas nama budak, kezaliman sangat merajalela. Kalau yang salah orang kecil, rakyat kecil, dihukum sekeras-kerasnya, dipotong tangannya, dipotong telinganya, potong lidahnya, dibuang ke jurang, atau dilempar menjadi umpan binatang buas. Tapi kalau yang salah, yang melanggar hukum, orang besar, tidak ada ceritanya orang besar kena hukuman. Ini 14 abad yang lalu. Dan dalam sejarah ini ada, bukan karangan saya, bukan. Pernah ada dua pemberontakan yang mencoba melakukan perlawanan terhadap kezaliman Persia, yaitu tokoh agama yang bernama Mani, mimnya panjang, Mani, mimnya panjang, dengan sekte Majusi Manawiyah, manistis, tapi diberangus, semuanya dibunuh. Kedua kali pemberontakan dipimpin oleh seorang tokoh agama Majusi Mazdak dengan aliran agama sekte agama Mazdakiyah, Mazdakism, juga gagal. Barat Romawi jahiliyah, timur Persia jahiliyah, di tengah-tengah ada bangsa Arab. 14 abad yang lalu bangsa Arab sempurna jahiliyahnya, tidak mengenal agama, tidak kenal kitab suci, apalagi ilmu pengetahuan pendidikan. Rata-rata buta huruf, terdiri dari ratusan suku, satu sama lain mudah perang. Kalau punya anak perempuan khawatir menjadi beban berat, ditanam hidup-hidup. Kalau bapaknya mati, ibunya masih cantik, diambil oleh anak laki-lakinya. Eman-eman kalau diambil orang lain. Tuhan ada 360, antara lain Allata wal Mana wa Uzza wa Hubal wa Ya'uq, Yaghus, Nasr, Wud, Suwa'. Itu nama-nama Tuhan mereka. Di tengah-tengah masyarakat seperti itu lahir seorang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak masih dalam kandungan ibunya 2 bulan, ayahandanya meninggal. Lahir sebagai yatim, dipelihara oleh ibunya, baru usia 6 tahun ibundanya meninggal. Dipelihara oleh kakeknya, baru usia 8 tahun kakeknya pun meninggal. Sehingga Nabi Muhammad tidak punya guru, tidak punya pendidik dari manusia. Sebab kalau yang mendidik manusia, ustadz, kiai, dosen, guru besar, hasilnya seperti kita ini. Ya ada yang baik, ada yang setengah baik. Ada yang kalau siang baik, malam jahat. Atau sebaliknya, malam baik, siang jahat. Atau jam 5 subuh baik, jam 10 sudah jahat. Itu hasil didikan manusia. Nabi Muhammad tidak pernah ada yang mendidik dari manusia. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku adalah Allah. Sehingga Nabi Muhammad didikan Allah. Nabi Muhammad buta huruf, tidak pernah mengenyam pendidikan, dan tidak pernah terkenal ketika masih remaja.
Karena masyarakat jahiliyah Arab hanya mengenal, mengeluk-elukan, memuliakan 3 macam orang. Pertama, syair, penyanyi. Nabi Muhammad tidak pernah jadi penyair, nggak pernah dimuliakan orang karena tidak pernah jadi penyair. Wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lah. Nabi Muhammad, masyarakat jahiliyah menghormati, mengeluk-elukan kahin, dukun, paranormal. Nabi Muhammad tidak pernah jadi dukun, wala biqauli kahin, nggak pernah terkenal. Ketiga, masyarakat jahiliyah menghormati, mengeluk-elukan sahir, tukang santet. Nabi Muhammad tidak pernah terdaftar jadi tukang santet. Oleh karena itu Nabi Muhammad tidak pernah terkenal waktu remajanya. Nabi Muhammad buta huruf. Tiba-tiba Muhammad menyampaikan kalam yang luar biasa, yang bisa mencengangkan dunia. Ini 14 abad yang lalu, jangan lupa. Ketika kita baca Quran harus ingat 14 abad yang lalu. Di Bondowoso masih tempatnya jin, setan, dedemit, perkayangan, kuntilanak, tuyul, banaspati. Amerika belum ada, Australia belum ada, Jepang belum maju, Eropa masih bodoh. Nabi Muhammad sudah mengatakan, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ. Hanya orang yang berilmu yang bisa mendapatkan kebenaran. Kalau kita ingin benar harus berilmu. Hanya kebenaran ilmiah yang harus kita terima. Harus melalui logika, rasional, mantik. Itu yang kebenaran yang harus kita terima. Kebenaran yang tanpa melalui ilmu pengetahuan, kebenaran yang semu atau bahkan kebenaran yang palsu. Ini yang ngomong buta huruf. Kalau yang ngomong profesor doktor agak pantas. Ini yang ngomong buta huruf. Luar biasa kan? 14 abad yang lalu. Dengan ayat ini maka umat Islam menurut Al-Quran wajib menjadi orang yang berilmu, harus cerdas. Dengan ayat ini pula dulu para ulama menjadi para ilmuwan yang luar biasa kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. Contoh, ada seorang gubernur Asia Tengah. Asia Tengah dulu namanya Mawaro An-Nahr, Transoksiana. Namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Abdullah bin Idris bin Syafi'. Muhammad bin Idris bin Syafi'. Suratnya gubernur begini, Syekh Imam, saya ingin paham Islam secara benar. Saya baca Quran tidak mendapatkan pemahaman. Saya baca hadis tidak mendapatkan pemahaman yang komplit. Bagaimana Syekh? Imam Syafi'i panggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' ta'al. Duduk, ambil kertas, ambil pulpen. Uktub ar-risalah. Tulis surat menjawab gubernur ini, pertanyaan gubernur. Imam Syafi'i dikte, Rabi' nulis. Akhirnya kitab atau suratnya Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh. Apa isinya? Ini ngaji aja ngaji ya. Ini ngajinya S3 lagi, S2 lagi. Singkatnya, ini kalau rinci 2 tahun saya berdiri di sini. Isinya begini. Kalau kamu ingin paham Islam, maka kamu cari bayan ilahi, penjelasan dari Allah, Quran. Tapi kamu harus tahu ayat Quran tidak sama. Ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada mutlak, ada muqayyad, ada am, ada khas, ada dilalah haqiqiyah, ada dilalah majaz, ada nasikh, ada mansukh. Diterangkan oleh dalam suratnya Imam Syafi'i terangkan apa itu muhkamah mutasyabihat. Kalau kamu cari di Quran tidak kamu temukan, maka pindah pada bayan nabawi, penjelasan Nabi, yaitu hadis atau sunnah. Tapi kamu harus tahu
hadis tidak sama. Ada mutawatir, ada masyhur, ada aziz. Di dalam hadis masyhur, aziz, masyhur, mutawatir, masyhur, aziz pun masih ada 4 grade, 4 tingkatan. Yang paling berbobot kalau bunyinya hadis amarona Rasulullah, nahana Rasulullah, Rasul perintah kita begini, Rasul melarang kita jangan ini, itu paling berbobot. Yang kedua, kunna ma'a Rasulillah naf'alu kadza, kami bersama-sama Rasulullah melakukan ini, itu nomor 2 bobotnya. Yang nomor 3, ro'aitu Rasulullah yaf'alu kadza, saya menyaksikan Rasulullah berbuat ini, itu bobot nomor 3. Yang nomor 4 yang paling ringan bobotnya, an Rasulillah qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu cari di hadis tidak kamu temukan, maka nah ini Imam Syafi'i, gunakan bayan akli, akal harus kamu pakai. Lain tadi Quran, tadi ilmu pengetahuan yang bersifat akal. Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, akal kamu pakai. Akal itu kalau rame-rame kumpul ulama menghasilkan sebuah hukum, namanya ijma', konsensus. Kalau akal sendiri-sendiri, pisah-pisah, nggak melalui kumpulan, mengeluarkan hukum dan itu benar diterima, namanya, metode itu namanya qiyas, analogi. Qiyas macam-macam, aulawi, jadali, burhani, tamthili, istiqra'i, iqna'i, syi'ri, khitabi. Nah, dengan adanya bayan akli, dengan adanya ijma' dan qiyas, lahirlah sebuah ilmu namanya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu hasil produk akalnya ulama menggunakan metode ijma' dan qiyas.